Perkenalkan, nama saya Lila Putri Deviana, NPM 2316036 dari kelas TK20A jurusan Teknik Komputer Universitas Teknokrat Indonesia. Di sini saya mendapatkan tugas untuk menjelaskan tentang proses I/O atau input output. Di sini saya tidak berniat untuk mengajarkan, tetapi saya berniat untuk belajar bersama-sama. Tujuannya, yang pertama mengenal konsep proses I/O dan redirection. Kedua, memahami standar input, output, dan error. Ketiga, menggunakan notasi output, append, dan here dokumen. Keempat, mengenal konsep pip dan filter. Proses I/O. Sebuah proses memerlukan input dan output. Jadi di sini input akan masuk lalu diproses terlebih dahulu baru keluar sebagai output. Instruksi command yang diberikan pada Linux melalui shell disebut sebagai eksekusi program yang selanjutnya disebut proses. Setiap kali instruksi diberikan, maka Linux kernel akan menciptakan sebuah proses dengan memberikan nomor PID atau proses identity. Proses dalam Linux selalu membutuhkan input dan menghasilkan suatu output. Dalam konteks Linux input atau output adalah ini baru beberapa contoh seperti keyboard yang merupakan inputan, layar sebagai output, files, struktur data kernel, peralatan I/O lainnya misalnya network. File descriptor. Linux berkomunikasi dengan file melalui file descriptor yang dipresentasikan melalui angka yang dimulai dari 0, 1, 2, dan seterusnya. 3 buah file deskriptor standar yang selalu diciptakan oleh proses adalah 0 sama dengan keyboard atau standar input, 1 sama dengan layar atau standar output, dan 2 sama dengan layar standar error. Jadi ini input keyboard yaitu 0, lalu diproses, dia akan mengeluarkan menjadi 2. Itu keluarannya adalah layar standar output atau berhasil atau benar, sedangkan nomor 2 adalah layar standar error atau salah. Linux tidak membedakan antara peralatan hardware dan file. Linux memanipulasi peralatan hardware sama dengan file. Lalu pembelokan atau redirection. Pembelokan dilakukan untuk standar input, output, dan error, yaitu untuk mengalihkan file deskriptor dari 0, 1, dan 2. Simbol untuk pembelokan adalah 0, panah ke kiri atau kiri sama dengan pengganti standar input, 1, tanda panah ke kanan atau tanda panah ke kanan pengganti standar output, dan 2, tanda panah ke kanan. Pipa atau pipeline. Mekanisme pipa digunakan sebagai alat komunikasi antar proses. Input proses 1, output sama dengan input proses 2, output. Proses 1 menghasilkan output yang selanjutnya digunakan sebagai input oleh proses 2. Hubungan output input ini dinamakan pipa, yang menghubungkan proses 1 dengan proses 2 dan dinyatakan dengan simbol garis tegak lurus. Seperti ini, proses 1, garis tegak lurus, lalu proses 2. Filter. Filter adalah utilitas Linux yang dapat memproses standar input dari keyboard dan menampilkan hasil pada standar output atau layar. Contoh filter adalah cat, sort, grab, PR, hit, tail, pass, dan lainnya. Pada sebuah rangkaian pipa P1, garis tegak lurus P2, garis tegak lurus P3 sampai seterusnya, garis tegak lurus PN-1, garis tegak lurus PN. Maka P2 sampai dengan PN-1 mutlak harus utilitas Linux yang berfungsi sebagai filter. P1 sama dengan awal dan PN sama dengan terakhir. Boleh tidak filter. Utilitas yang bukan filter, misalnya
wu, ls, ps, lp, lpr, mail, dan lainnya. Beberapa perintah Linux yang dapat digunakan untuk proses penyaringan antara lain perintah grep, digunakan untuk menyaring masukan dan menampilkan baris-baris yang hanya mengandung pola yang ditentukan. Pola ini disebut regular expression. Perintah WC digunakan untuk menghitung jumlah baris, kata, dan karakter dari baris-baris masukan yang diberikan kepadanya. Untuk mengetahui berapa baris digunakan option -L, untuk mengetahui berapa kata menggunakan option -W, dan untuk mengetahui beberapa karakter gunakan option -C. Jika salah satu option tidak digunakan, maka tampilan adalah jumlah baris, jumlah kata, dan jumlah karakter. Perintah sort digunakan untuk mengurutkan masukan berdasarkan urutan nomor ASCII dari karakter. Perintah cut digunakan untuk mengambil kolom tertentu dari baris-baris masukannya yang ditentukan pada option -C. Perintah unik digunakan untuk menghilangkan baris-baris berurutan yang mengalami duplikasi, biasanya digabungkan dalam pipeline dengan short. Ini ada sedikit langkah-langkah. Yang pertama, masuk ke sistem operasi Linux. Kedua, login sebagai root. Ketiga, gunakan file descriptor, standar output, standar input, dan standar error. Yang keempat, gunakan redirection untuk membelokkan standar output, standar input, dan standar error. Yang kelima, gunakan notasi 2, tanda panah ke kanan dan tanda dan 1, notasi 1, tanda panah ke kanan, tanda dan 2, atau tanda panah ke kanan, tanda dan 2, notasi tanda panah ke kanan, double, notasi here document, tanda panah ke kiri, plus, sampai seterusnya dan plus, dan notasi min. Gunakan pipeline untuk melakukan komunikasi antar proses. Ini ada sedikit percobaan. Kita akan melakukan percobaan yang ada pada modul. Pertama, kita ketik ps, yaitu output ke layar standar output input dari sistem kernel. Lalu kita akan mencoba chat. Di sini mereka pakai halo apa kabar, tapi kita ketikkan halo aja. Terus enter, dia akan terulang lagi kata yang udah kita ketik di atasnya kalau kita enter. Untuk kita keluar dari situ cukup tekan Ctrl D. Lalu selanjutnya kita input dari keyboard dan output ke alamat internet. Jadi kita klik mail dulu, terus kita ketikkan alamat email yang kita tuju. Oke. Di kalkulator CC ini karena contoh doang, jadi kita gak usah tulis apa-apa, langsung enter aja. Terus kita keluar lagi. Oke. Lalu selanjutnya membuat direktori baru dengan mkdir mydir. Ini udah kebuat ya formatnya mydir. Terus kita disuruh ngetik lagi nih mkdir mydir, apakah dia akan keluar pesan error? Ya, dia keluar pesan error. Kenapa? Karena kita telah membuat direktori mydir di atasnya, jadi nggak bisa dengan nama yang sama. Jika mau, kita harus buat nama yang berbeda. Percobaan kedua itu adalah pembelokan. Kita coba cat 1 my file txt. Oke, di sini mereka nulis ini adalah teks yang saya simpan, tapi buat lebih simpel kita buat halo lila aja. Oke. Kita keluar lagi. Ini udah kesimpan, kita lihat kita buat pembelokannya. My file txt.
keluar halo lila. Kita coba pakai cat my file txt aja, apakah keluar? Nah, ternyata masih keluar halo lila sesuai dengan yang dibuat pertama. Terus misalkan standar error untuk disimpan di file. Jadi kita lihat yang mkdir and mydir tadi yang error, ini masih ada pesan errornya ya. Supaya dia nggak pesan error, kita mkdir lagi mydir, tapi kita ubah menjadi 2 my error txt. Dah, itu udah keluar lagi halo lila. Lanjut, selanjutnya kita logout dari root dan login kembali. Ini nama ininya ya guys, nama akunnya. Kalau di sini nama akunku Lila Putri. Kita coba find for Oke, kita coba lagi. Out ya. Oke, udah ke out tadi kan. Ini error nih. Terus cat out. Oke, ya udah ini ya guys. Terus pembelokan standar output adalah sama dengan file deskriptor 2 yaitu standar error. Jadi kita langsung ketik aja find x titik ya, keluarkan guys, exit. Oke, kita pakai notasi event, yaitu kita ketik echo. Ini biar kita simple aja, kita buat 1 ke 1 itu surat, lalu kita buat lagi echo 2 kita buat lagi echo 3 oke, kita lihat dulu dengan format chat surat. Keluar ya guys, 1, 2, 3. Kita buat yang keempat. Kita cek. Berhasil ya guys, keluar 4. Oke, selanjutnya notasi here document. Kita coba dengan menggunakan cat plus. Oke, dia di sini halo apa kabar. Kita buat simpel lagi halo Lila, lalu enter. Jangan lupa dengan tanda plus karena tanda pembatas dapat digantikan dengan tanda apa saja, namun harus sama, dan tanda penutup harus diberikan pada awal baris. Oke, kita udah tutup, keluar halo Lila.
Kita coba selanjutnya dengan tanda yang berbeda guys. Kita buat dan tanda ini. Mencobanya kita buat semangat aja, enter, lalu kita buat tanda yang sama, dia tetap berhasil. Jadi tanda apa aja itu bebas asalkan sama antara yang pertama dan terakhirnya. Oke, kita coba lihat notasi. Get my file txt, dipisahkan dengan min ya, itu surat. Halo Lila itu berasal dari get my file tadi ya, yang tadi kita buat, yang ini get my file halo Lila. Terus ini 4, ini keluar dari surat yang sudah kita bikinin tadi, cat surat. Oke, berhasil ya guys. Selanjutnya kita coba percobaan ketiga, yaitu pipeline atau pipa. Coba pakai U. Kita coba lagi U, sort, lalu kita coba lagi. Ini garis tegak lurus ya guys, karena itu pipa line. Spasi min R. Kita cek dengan ls min L garis miring etc, lalu dipisahkan dengan garis tegak lurus, lalu kita klik more. Ya, dia bakal keluar, terus keluar selama kita tekan enter. Dia bakal keluar terus guys. Nah, kalau udah kayak gini dia berarti berakhirnya di sini. Oke, kita coba lagi, tes lagi ls min L tc garis tegak lurus sort garis tegak lurus more, enter. Ternyata yang ini dikit guys, nggak yang sebanyak yang tadi. Oke, selanjutnya kita melakukan percobaan filter dengan W dan H. Lalu grab ST, ke caps lock, garis miring etc, garis miring. Oke, keluar ya guys. Terus selanjutnya kita coba lagi dengan ls garis miring etc, L, keluar lagi ya guys. Lalu kita coba cat kelas 1.txt. Oke, jadi ini formatnya kelas 1. Kita bebas ya, kita tulis nama kita aja biar nggak ribet mikir nama. Kita buat kepanjangan nama kita aja dan diakhiri dengan Ctrl D. Oke, kita buat selanjutnya lagi yang kelas kedua. Kita buat apa ya namanya guys, kita buat sama aja yang kayak di situ, di gamma dan accept, diakhiri dengan Ctrl D. Oke, selanjutnya kita lihat kelas 1.txt, kelas 2.txt, dan sort.
Oke. Ini ya yang tadi ya. Asep. Di sini Budi, terus Deviana. Ini jadi kecampur ya, guys. Kecampur secara acak. Gak acak sih, maksudnya ini urutannya berdasarkan alfabet, guys. Ya, selanjutnya kita pakai U. Oke, cut ya. Kita coba kelas1.txt, kelas 2.txt, kelas txt. Oke. Kenapa nih nggak bisa ya? Oh, maaf, salah ke garis miring, jadi kita ulangin lagi, guys. Cut kelas titik txt, tegak lurus sort, lalu tegak lurus ya, guys. Tadi salah ketik. Nah, keluarkan, guys. Sama kan? Oke, jadi itu aja yang bisa aku jelasin hari ini. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Bye-bye.